wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dumateng sedaya para bapak, ibu, jamaah salat maghrib musalla khulafaur rasyidin. Hadani ya Allah wa yakum majma'in. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini wonten dalu menika Allah Jalla wa Ala mengizinkan kita semua dan memudahkan kita untuk bisa istiqomah meramaikan dan memakmurkan mushola ini dengan kita sholat berjamaah maghrib, dan sambil kita menunggu isya kita akan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, beserta juga kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, saya mohon maaf karena biasanya ahad pertama ternyata kemarin belum betul saged qadarullah masa faal untuk haja, sehingga perlu izin tanpa panitia untuk minta tukaran mungkin. Kita tukar. Alhamdulillah panitia sadar, lalu menikah hanya untuk bulan ini saja. Kalau di ahad kedua, nanti bulan ngajeng tetap ahad pertama insyaallah. Karena biasanya kalau ahad kedua ini kita panjen malam. Mugi-mugi mawon Allah Ta'ala senantiasa nyukani kula jenengan kesehatan, umur panjang lan barokah fi taatillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten kesempatan dalu menika kita badhe masuk pembahasan bab nomor 56. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari mugi-mugi Allah merahmati beliau ngendika hakul jar. Nggih menika hak tetangga. Keranten kula jenengan wonten alam dunia menika boten mungkin saged hidup piyambakan. Kula jenengan niki makhluk sosial sing pasti membutuhkan orang lain. Jenengan dianggap tiyang sugih soalnya wonten sing melarat. Jenengan dianggap tiyang ganteng soalnya wonten sing ganteng. Ngoten nggih. Jadi kula jenengan pasti membutuhkan tiang lintu. Kula jenengan pasti interaksi dengan tiang. Luwe-luwe hidup bermasyarakat pasti kula jenengan butuh kali tetapi. Lah, ya napa Islam jaga hubungan tetangga menika. Lah napa hak tetangga? Teng menika kitab Imam Bukhari nyebutaken satu hadis yang perlu untuk kita renungkan. Setunggal hadis ingkang sangat agung menawi tiyang saged nyumrapi menika hadis mentadaburi, insyaallah menawi kajenge napa nggih istilah nyakiti, dolimi, pasti mikir panjang. Ranten hak tetangga menika kedah dijagi dumateng tetangga ingkang lintu. Ya napa hadise? Kita waos mawon. Mugi-mugi dengan hadis menika saged wonten ibrah pelajaran ingkang kula njenengan saged memahaminya. Teng kitab Adabul Mufrad hadis menika hadis nomor 103. Imam Bukhari dawuhaken
Haddatsana Ahmad ibnu Humaid qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail an Muhammad ibni Sa'd qala sami'tu Aba Dhabiyatal Qulai qala sami'tul Miqdad bin al-Aswad yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Terus Imam Bukhari riwayat menika dugi Ahmad ibni Humaid. Ahmad ibni Humaid dugi Muhammad ibni Fudail. Muhammad ibni Fudail dugi Muhammad ibni Sa'ad. Beliau nanti kepireng Aba Dhabiyyah al-Qulai mireng dugi Miqdad bin Aswad. Terus Miqdad Nabi alaihi salatu wasallam menika nate setunggal dinten nangleti para sahabat. Jadi para sahabat kados jenengan ngeten berkumpul ngelompok terus yang panggil nggih. Pas ngelompok sa'ala Rasulullah ashabahu 'aniz zina. Ditanya mereka, sahabat-sahabatku, hukume zina iku ya napa? Qalu sedaya sahabat sing wonten ngajenge Rasulullah wau sanjang haramun haramahullahu wa rasuluh. Tek zina nggih haram ya Rasul. Diharamaken dening Allah lan Rasulnya. Nah, baru Nabi nyebutaken niki ingkang ingin beliau sampaikan dengan pertanyaan rumiyin supados para sahabat perhatian dengan soal Nabi. Terus Nabi baru menerangkan penjelasan yang dia inginkan supaya nggak kaget dengan penjelasan ini. Ya napa terus Nabi? Nabi dawuhaken la ayyazniyar rajulu bi asri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimraati jarihi. Insyaallah. Terus Nabi menawi wonten tiyang jaler sing berbuat zina kali sedasa wanita. Itu jemaah di asri sedasa, boten setunggal lho. Menawi wonten tiyang jaler sing zina kali sedasa wanita. Aisaru alaihi niku luwih ringan dosane. Luwih enteng dosane min ayyazniya bimraati jarihi dibanding zinoi tonggone atau dibanding berzina dengan perempuan tetangganya. Jadi menawi wonten tiyang jaler zina ambek tanggoe, bojone wong nggih ngapunten nggih, dizinoi. Istilah sekarang agak halus selingkuh. Agak halus nggih, selingkuh. Terus kali zina teng misalkan teng puncak Bogor mriku kan banyak wanita-wanita alam gitu. Teng mriku zina kali sedasa wanita. Terus ambek zina tanggoe dhewe. Terus Nabi sik luwih ringan dosane zina ambek 10 wong wedok tapi bukan tangga. Ingat niki mboten ngangket jenengan zina lho nggih, kali sedasa wanita lho nggih. Wis mending zina nggih kono 10 gitu nggih. Mboten. Maksude niki perbandingane. Nggih ta? Zina nggih tetep dosa gede. Zina tetep dosa gede. Kan kula jenengan pun paham. Nek tiyang mukson pun nikah zina ya napa hukumane? Dirajam. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi ada Maiz, ada wanita Bomidia dan yang lainnya. Apa dirajam? Karena ingin disucikan. Lah, zina kali sedoso tiyang wedok lintu sing adoh niku. Niku luwih ringan dibanding zina kali tangga iki. Padahal kita setung lah ya napa tek zina ping pindho? Telu sekawan. Wal'iyadu billah. Niki luwih gedhe. Makanya ngapunten, kenging napa? Engke dijelaskan dening Malik. Terus kita lanjutaken. Wa sa'alahum 'anis sariqah. Maka Nabi ngelanjutaken, sahabat-sahabatku, menurut jenengan sedaya hukum mencuri itu dos pundi? Menawi wonten tiyang nyolong. Ya napa hukume? Qalu sedaya sahabat katakan nggih haramun harramahallahu wa rasuluh.
Oh, Nabi jenenge mencuri nggih. Allah haramkan. Diharamkan dening Rasulipun. Baru Nabi jelaskan. Nah niki. Faqala Nabi dawuhaken la ayyasriqa min asrati ahli abiyatin aisyar alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Terus Nabi nyolong barang di 10 omah tapi adoh iku dosane luwih cilik daripada nyolong di sak omah tapi tangga dhewe. Pinten-pinten bahasa kula ngeten. Nyolong jambu nggih adoh nggih sumenep niku. Misalkan gitu, kalau jambu nggih sumenep. Jambune tiap ngarepe omah ana 10 omah dicolong. Oleh 10 sak. Terus ambil nyolong jambune tangga dhewe. Mesak saknya. Dia masih itu. Dosane luwih gedhe nyolong jambu nggih tanggoe dhewe sing sak-sak. Lho Ustaz nek ngono ayo nyolong sing ado ae. Nggih mboten. Nggih tetep nyolong mencuri niku nggih mboten angsal. Dosa. Cuma niki menawi dibandingaken. Sami-sami mencuri tapi kadang wonten sing nyuri luwih gedhe dosane. Termasuk ngene iki sebabnya. Nyolong barang tangga dhewe. Ternyata sak mangke kata tiyang sing seneng nyolong barange tangga dhewe. Loh, kok saged to, Ustaz? Iya. Utang gak niat bayar, nyolong jenenge niku. Kan ada hadis itu, menawi wonten tiyang utang, niat gak balik napa namine kayak mencuri. Napa mulai bener-bener nyolong HP ini tanggoe. Nyolong pitik tanggoe. Sing luwih nemen sing kathah nyolong kembange. Jadi nyolong kembang nek tanggoe dhewe dosane luwih gedhe daripada nyolong kembang nggih njaba desa sing adoh meskipun rada akeh titik. Nggih. Bandingane 10 omah kali setunggal riya. Allahu Akbar. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan insyaallah sampun sumrah. Zina dosa besar. Mencuri ugi dosa besar. Tetapi dosa besar menika luwih gedhe menawi dilakoni teng tempat tanggoe dhewe. Makanya teng hadis menika terus para ulama tahdziru al-azimu min adal jari bi ayyi fi'lin aw qaulin. Peringatan ini diingataken dengan peringatan yang keras pun sampai tiang niku nyakiti tangga. Baik kali ucapan-ucapan, tapi kalian perbuatan-perbuatan. Kalau yakin nek tiang gak ada kembang terus dicolong tangga dhewe ya napa kira-kira. Mangkel lho mboten dindelok ke CCTV. Loh, tangga dhewe rek. Ketika laporan polisi sakno, jadi laporan mendablek iki ya. Kenapa kira-kira enak? Dimaafkan ya? Insya Allah sekali maafkan ya. 2 kali? 3 kali? Oh, nemen ning ya. Memang proses Utsaimin tiang sing berulang-ulang berbuat maksiat. Kadang biar untuk efek jerah boleh kita kita laporkan atau kita istilahnya tidak kita maafkan. Biar untuk apa? Efek jerah. Kalau enggak terus saja. Meskipun kita ini lebih baik memaafkan. Wa in afa wa aslaha fa huwa khairul lahu. Kalau kalian memaafkan dan berbuat baik kepadanya, itu lebih baik. Ya, iya. Tapi ada kalanya di sebuah masyarakat ada anak-anak yang tambeng istilahnya, paham tambeng. Ndak blek dimaafno pisan tambah nemen. Dimaafno maneh tambah dugal. Sing enak ya Pak sekelah wis kono Pak Lurah ya. Angsal biar ada efek jerah. Tapi kalau memaafkan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu dia tobat kalau memang mau tobat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pun sampai nyakiti tangga bi ayyi fi'lin aw qaulin meskipun dengan ucapan atau perbuatan. Ngapunten. Contoh kadang di masyarakat tahu tentang tempat-tempat tertentu itu kadang dia ini nggak punya hajat jamaah. Dangdutan di duetno. Nggih.
Tapi ini motor-motor insya Allah banyak. dangdutan dikatakan. Artosipun suara musik akhirnya masuk ke rumah kita, yang dengan itu mengganggu kita. Padahal bukan punya hajat. Kalau orang punya hajat kan jarang-jarang, itu pun sudah izin biasanya kan ya. Tapi kadang boten, tiap sore kadang boten. Dan ini kadang mengganggu. Utawi sing luwih itu ucapan-ucapan dengan memfitnah, ucapan dengan menggibah dan seterusnya. Terus peringatan pun ngantos kula jenengan nyakiti tanggi, baik kali ucapan utawi perbuatan. Baik, nomor kali. Terus ulama min haqqil jari 'alal jar alla yakunahu fi ahlihi wala fi malihi. Termasuk hak tetangga lintu niku pun sampai dibuat takut, pun sampai tonggo niku wedi gara-gara kula jenengan. Kan wonten niki tiyang niku nggak ada tanggi, terus dia mboten aman, merasa dia ana tonggo teko iku wis kuwatir terus. Jangan-jangan kok hilang manukku iki. Jangan-jangan iki hilang kok apa? Kembangku ini. Jangan sampai seperti itu. Bikinlah mereka itu kalau ada kita senyum, senang, aman. Jangan sampai menakut-nakuti mereka. Baik karena memang kita terkenal jeleknya, atau mungkin kita terkenal, mohon maaf, lisannya ya, mohon maaf, nggak bisa dijaga. Jangan. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, bayanu anna lil zari haqqan aziman yajibu hifdzu jiwari wa mura'atu bi isali durubi al-ihsani ilaihi hasaba taqa wa yajibu daf'u darari anhu. Menerangkan sesungguhnya hak tetangga itu agung dan wajib kita menjaga ya hubungan ketetanggaan ini. Kita berusaha untuk perhatian dengan tetangga itu. Kita berusaha untuk bisa terus menjaga berbuat baik dengannya. Hasaba taqa, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memudoroti mereka. Dan kita kalau bisa daf'u dorori minhu atau anhu, menjaga diri jangan sampai mereka terkena mudorot. Jangan sampai terkena mudorot. Bentuknya apapun, ya apapun. Kalau jenengan kena mudorot itu nggak rela, maka tetanggaku juga nggak rela. Kita jaga diri ini jangan sampai memudorotkan tetangga. Atau ada hal-hal yang bisa memudorotkan tetangga. Contoh, ketika Anda punya pohon, yang pohon antum ini tumbuh di tanah antum. Pohon apa misalkan? Pohon mangga. Pohon mangga tumbuh di tanah jenengan. Tapi ternyata ketika tumbuh menjadi besar, otomatis batangnya kemana-mana. Termasuk batangnya, mohon maaf, sudah mendekat ke genteng tetangga. Kira-kira itu membahayakan apa tidak? Membahayakan apa tidak? Pasti membahayakan. Lebih-lebih kalau ada puting beliung. Lebih-lebih kalau hujan deras, angin keras. Bisa-bisa mangga yang besar tadi batangnya akan dari tiang Jawa cuklek. Kalau cuklek jatuh kemana? Ke rumah tetangga. Lah, sebelum itu terjadi, ini kita jaga. Jangan sampai kita ini memudorotkan dia. Akhirnya apa? Ya kita potong. Meskipun itu tidak, apa istilahnya? Kalau bahasa tiang kita, meskipun tidak dipangan raya, meskipun nggak kena bubuk, karena siapa yang tahu pohon yang kuat pun bisa apa? Bisa cuklek, bisa patah. Nah, supaya kita nggak memudorotkan tetangga kita potong itu. Supaya apa? Tidak jatuh. Coba Anda bayangkan, Anda sendiri saja. Anda punya rumah Anda itu di genteng itu kelihatan ada batang pohon mangga yang punya orang lain. Apa perasaan Anda? Gak tahu DKI poe. Godhonge roto nang genteng. Wah, itu kan. Apalagi gak pernah ngasih, memang jujur gak pernah ngasih mangga, pasti dia omong meskipun dia nggak bilang sama jenengan. Lah, kita ini harus sensitif, perasaan kita harus kita jaga. Kalau kita saja nggak suka seperti itu, apalagi tetangga kita.
Jangan bilang gak apa-apa, wis meneng ae kok wong. Jangan gitu. Bukan berarti orang diam itu gak komplain tuh nanti. Ada kalanya gak gila, karena apa? Sungkan kali jenengan, wis balik-balik gak didengar gitu loh. Makanya hati-hati kalau jenengan punya tanaman dan yang lainnya yang masuk ke ranah tanah orang lain, apalagi ke rumahnya, itu akan bisa menyakiti mereka. Kadang kata tadi saya bilang, gak oleh buai, oleh larane. Pendina sing nyapu gak oleh apa? Lah, meskipun kadang kalau buah mangganya kita dikasih, tetap itu kita jaga apa? Wa yajibu daf'u dzarari, wajib kita ini jangan sampai memudaratkan dia atau mencegah jangan sampai tetangga itu kena mudarat. Nah, ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Mohon maaf, kadang kalau di tempat saya itu yang banyak air hujan. Paham? Jadi air hujan artinya air itu kan jatuh ke genteng. Ternyata gentengnya itu kemudian mepet kali tonggo. Air hujan ini nyiprat nang tembok itu tonggo. Jadi tonggo bisa itu gak apa-apa. Terus-terusan gini, tembok rusak gitu. Apa ada nggak itu? Punya nggak perasaan kita seperti itu? Sekarang kita balik. Kalau rumah kita kena air tetangga gimana? Kita akan mengikhlaskan, ya kalau apa wis mutak bangun dewe gitu. Masya Allah, jadi kan luar biasa ya gitu. Pasti akan, ayo bangun untuk sampai temen kok, sampai banyune nyiprat nang tembok, bukan gitu. Kita kalau nggak suka seperti tadi, maka seperti juga sebaliknya. Pun. Yang keempat, bayanu anna ba'daz zina akbaru min ba'din fil ismi wal qubhi wal fuhshi. Menerangkan sesungguhnya sebagian zina itu dosanya lebih besar dari yang lain. Seperti yang Jawa ngeten. Padha-padha zina, ana sing luwih gedhe zinae dosane. Paham? Zina kan dosa gede, tapi nek sing luwih gede menawi zina ambek tanggoe dhewe. Bahkan bandingane zina kali tiyang wedok 10 sing ado ambek zina tanggoe dhewe sitok luwih gede pundi dosane? Ambek tanggoe dhewe. Dan selanjutnya seperti itu. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama ini menunjukkan maksiat itu bertingkat-tingkat. Sama-sama maksiat tapi kadar dosanya beda. Nah ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebaliknya juga dengan mencuri. Sami-sami nyolong, sami-sami napa niku mencuri, ternyata mencuri yang lebih besar dosanya itu mencuri apabila di mana? Di tetangganya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan apa? Besarnya hak tetangga. Jangan sampai didolimi. Kalau Anda mendolimi, dosa Anda lebih besar. Nah, kalau bahasa kula sekarang kita kiaskan. Mohon maaf ini. Di hadis nggak ada. Misui tiang coba ono 10. Nek misui tiang tonggo dhewe situ, pundi sing gede dosane. Mohon maaf nggih. Kalau kiasaken nih, di hadis nggak ada. Kias. Sing pundi gede dosane sing gede. Ayo, kita nggak ini. Kenapa? Tadi om zina lebih gede apa mana? Makanya ini besarnya hak tetangga. Betul apa? Apa? Oke. Baik. Jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hadis yang menunjukkan kita harus berusaha untuk menjaga hal tersebut. Sebatas apa? Sebatas kita ini harus hati-hati. Jangan sampai perbuatan kula, lisan kula jenengan menyakiti tetangga. Yang Jawa bilang, yang itu wis kecentok, wis tersakiti, kadang janggal, kadang mangkel. Meskipun tokoe tapi ada mengatakan kata maaf nois, tak mati gitu ya. Kalau ya tentu niki hal yang kurang begitu bagus. Karena ketika kita bisa memaafkan,
kenapa nggak memaafkan saja? Meskipun kita boleh menuntut yang sama, ya. Fajaza usaiatin sayiatin mithliha. Balasan sebuah keburukan yang sama kalau mau adil. Tapi kalau kita memaafkan, kita bersabar, itu lebih baik. Ada kalanya kita memang disakiti, ada kalanya kita memang didolimi, betul. Tapi jangan sampai kalau dosa kita ini apa? Mendolimi, menyakiti. Gak apa-apa bisa disakiti, tapi kalau menyakiti jangan. Makanya mohon maaf, mari kita jaga lisan, mari kita jaga juga perbuatan. Jangan sampai kemudian sampai mendolimi tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini tadi tentang zina, terus mencuri, ya. Terus sekarang menggibah tetangga. Tapi dengan tujuan ini, ada kalimat dari luar bilang ke saya, karena itu kasih di Bayu. Nah, saya sampai menggibah. Kita lakukan, oke. Kita lakukan. Menggibah tetangga saya. Nanti di Bayu kira-kira. Sing keluarga kono iki lho kok ini kira-kira belum ngomongkan. Ada orang mau mewahyu orang, terus di sini kan tidak tahu yang di sini. Yang di sini tahunya katanya mau dinikahi saja. mau dinikah saja, yang sana katanya sudah ditolak. Padahal terus hukumnya saya ini gimana? Tapi saya tidak nyampaikan langsung kepada orangnya. Tidak ada yang ditanyakan yang mana, memberitahu atau gimana gitu. Iya, tapi saya secara menggibah gitu. Apa juga dosa? Menggibah gimana maksudnya? Diomongkan bukan kepada orangnya, kan termasuk kan menggibah orang. Begini. Saya nggak paham. Tapi begini. Di zaman Nabi SAW datang seorang wanita menemui Rasulullah SAW. Dia ini curhat. Ya Rasulullah, ada 3 orang yang mau menikahi saya. 3 orang yang mau menikahi saya. Saya lupa namanya tapi 3 orang. Fulan. 3 orang ya. Maka Nabi menjelaskan kejelekan 3 orang itu. Apa tujuannya? Karena dia minta fatwa. Oh, kalau bulan ini, mohon maaf, suka bepergian. Bulan ini suka membawa kayu, seterusnya. Yang lebih pas begini contohnya. Itu bin Utbah pernah curhat sama Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahihun. Ya Rasulullah, suami saya itu, Abu Sufyan itu, mohon maaf, suami yang pelit, yang nggak mencukupi untuk aku dan keluarga. Gimana? Tapi saya tidak bilang sama orangnya, bilang sama istri saya. Terus Selanjutnya Oh, tahu. ya tentu. Apakah saya main juga? Bukan. Apakah termasuk itu juga termasuk dosa yang 10 kali lebih besar dari itu? Wallahu a'lam bishawab. Tentu ketika dapat informasi seperti itu kan informasi. Ada orang mau mempoligami tetangganya, kan gitu loh. Tapi tetangga itu tahunya yang sana itu mau sudah ditalak, padahal tidak mau dipoligami. Terus saya bilang, enggak ditalak, engkau udah ikut dipoligami. Maka selayaknya kalau seperti itu, kalau kita ingin membantu saudara kita, datang ke tetangga bisa diinfokan dengan info yang tentu dengan perasaan yang harus ikhlas, bukan untuk manas-manasan. Cuma itu takutnya kalau nggak terima, kalau nggak terima kan itu masalahnya. Iya. Maka lebih baik kita diam. Ustaz, saya ngomong sama istri saya saja loh. Ini jangan.
kita hindari. Tetapi mohon maaf, ketika kita bisa membantu dengan menerangkan kepada calon mertuanya tadi, itu lebih baik daripada kalau sudah dinikahi baru terbongkar. Kasihan. Maka kita ketika datang itu bilang, mohon maaf, punten, saya bukan untuk begini, saya hanya ingin ini sajanya yang itu dari ini ya, monggo. Karena kita menolong baik kan? Boleh. Tapi kalau dengan terus ngomong sama istri sendiri, ngomong habis itu ya gitu. Sambutan. Nggih, mboten tentu saya. Wallahu a'lam bishawab, yang mudah-mudahan dimaafkan. Wallahu amin. Tadi mencuri itu yang bisa lebih besar mencuri tetangganya. Iya, tenang. Ini bukan tetangganya, orang luar, tapi tempatnya itu tempat tetangga. Artinya gini ya, Ustaz. Umpama si A punya tanah di 1 kilo dari sini, terus yang mencuri itu punya tanah di situ juga, jejer. Loh, yang mencuri kan sama jauhnya. Yang mencuri itu jejernya yang sama punya tanah itu. Apa itu dosanya lebih besar? Apa lebih kecil? Masalahnya kan bukan tetangga itu. Tetangga punya tanah. Tetangga tempatnya yang dicuri itu. Wallahu a'lam bishawab. Pada dasarnya al-jar itu tetangga asli, tetangga yang kita bermukim di tempat itu. Dan nanti ada khilaf di antara ulama. Berapa sih ukuran tetangga itu? Nah, kalau menurut sahabat Ali, yang namanya tetangga itu orang yang mendengar panggilan kita. Itu tetangga. Ada pendapat yang lain, tetangga itu adalah orang yang sholat subuh bersama kita. Ada yang mengatakan ini bukan hadis tapi ulama. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga. Gimana? Hadis yang mengatakan, memang banyak hadis 40 ke depan itu bukan hadis yang sahih. Cuma akhirnya ada sebagian ulama yang mengambil itu. Bukan hadis yang sahih, cuma ulama memahami itu masuk kategori tetangga. Di sisi yang lain, diberikan kepada uruf, ke kebiasaan di lingkungan itu. Kalau memang dianggap tetangga ya tetangga. Nah seperti itu. Alhamdulillah, wallahu alam, tetangga di sini tetangga Jirot yang memang kita bermukim di situ. Kayak rumah jenengan, samping kanan samping kiri tujuan dari itu. Nah, ini kan sifatnya bukan kayaknya. Tetapi tetap besar. Soalnya pencuri besar itu ya gitu. Tangga punya sama punyanya di daerah itu. Kalau pencuri besar ya sampai umpama bisa 1 truk itu dicuri semua. Iya. Besarnya kan itu truk itu ya. Yang nyuri ya yang jaga di situ juga. Jadi kan gini, umpama saya punya mangga, Ya. di 1 kilo dari sini. Terus orang punya mangga 1 kilo dari situ, tempatnya jejer. Terus itu jagakan orang, saya juga jagakan orang. Loh, yang nyuri yang jaga ini. Kau beli kok. Iya, jadi ini gak tunggu. Dia ngapain? Bahwa alam sholat, alhamdulillah itu kan hanya jaga, bukan tempat mukim toh. Nah, mudah-mudahan dimaafkan kalau dia bertobat. Tapi itu dosa, karena dia nggak amanah, apalagi seharusnya saling menjaga, kok malah saling mencuri. Walau yang penting tiang itu berani berbuat maksiat apalagi sampai seperti itu, karena khosiyatullahnya hilang. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis Ibnu Umar, hadis Tabrani, beliau mengatakan salatun minal munajjiyat, 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Pertama, Nabi mengatakan al-adlu firridho wal ghadab, berbuat adil ketika marah maupun ketika senang. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana ketika dalam keadaan kaya maupun miskin. Ini berat ya. Yang ketiga ini, orang bisa selamat wa khosyatullah fi sirri wal alani, takut kepada Allah fi sirri, dalam keadaan sendiri, sunyi, sepi. Tadi jodoh kan Allah, tapi
Dia takut sama Allah, gak berani. Termasuk wal alaniyah, takut kepada Allah di saat banyak orang ramainya. Makanya kenapa khasyatullah itu akan menyelamatkan? Satu, orang yang khasyatullah akan mudah dia menangis. Orang kalau takut sama Allah mudah untuk menangis. Dia baca ayat-ayat tentang neraka, baca tentang azab, nangis nggak kira-kira? Tersentuh, terenyuh, nangis. Kenapa nangis bisa menyelamatkan? Ada hadis, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Masih ingat kan? Sab'atun, 7 golongan nanti di hari kiamat yang dapat naungan. Dia tanya siapa? Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang ketika malam hari sepi, sunyi, ingat sama Allah terus menangis. Menangis kenapa? Karena takut kepada Allah. Kedua, khasyatullah akan melahirkan orang itu semangat ibadah. Semangat ibadah. Kenapa? Takut ada surga, ada neraka. Makanya disebutkan oleh para ulama kisah tentang Suhaib Ar-Rumi. Pernah dengar? Enggak pernah. Sekarang Umar bin Abdul Aziz pernah dengar? Ya, baik. Umar bin Abdul Aziz sekarang. Beliau ini suatu hari menangis. Menangis yang luar biasa. Istrinya yang bernama Fatimah menanyai dia, "Ya Amirul Mukminin, limadza tabki?" Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis? Maka beliau mengatakan, "Wahai istriku, kita ini hidup di dunia tidak selamanya. Nanti kita akan pasti menemui Allah dan langsung berhadapan dengan Allah." Lihat tuh, coba lihat kata beliau. Nanti saat itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti setelah manusia bertemu dengan Allah, ada proses yang panjang, ada kelompok yang menuju surga, ada kelompok yang menuju neraka. Saya nggak tahu, saya kelompok yang mana. Dia menangis, istrinya menangis, sakur dan nangis. Kenapa? Ya, karena takut kepada Allah. Yang kedua, tadi dia nyambung. Orang kalau punya khasyatullah, semangat ibadah, ngaji semangat, sholat subuh jamaah semangat, baca Quran semangat. Kenapa? Karena tahu neraka ada surga. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar. Suatu hari, ini kisah menarik yang pernah saya baca dan luar biasa. Beliau melihat burung. Pernah dengar ya? Belum pernah ya? Jadi kalau melihat burung apa yang terjadi? Apa pikiran kamu? Wah, enak aja ya. Lomba yang balik ya. Beliau itu pernah melihat burung hinggap di sebuah pohon. Maka dia bilang, "Tuba, beruntunglah kamu wahai burung." Loh, kenapa? Engkau ketika menginginkan buah dari pohon tersebut enak, kamu tinggal mampir atau hinggap di pohon itu, antum menikmati buahnya, antum pergi begitu saja, selesai. Bila hisabin wal adabin, nggak ada hisabin, nggak ada adabin. Beda dengan apa yang dimasukkan ke mulut Abu Bakar. Artinya beda dengan manusia. Manusia kalau makan dan masuk ke perut, ada hisabnya, ada halal haram ini, subhat atau halal, ada hisabnya betul. Itu yang dia pikirkan, sehingga dia mengatakan enak kamu wahai burung, habis makan terbang, nggak mikir besok, nggak mikir hisab. Saya, makanya suatu hari, ini hadis yang luar biasa. Nabi itu berkumpul dengan para sahabatnya. Maka Nabi menanyai siapa? Man asbahal minkum yauma? Siapa yang hari ini kalian ya memberi makan orang miskin, amat miskinan? Gak ada yang ngacung ya. Saya kata Abu Bakar. Nabi mengulangi lagi, siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah? Semua dia. Abu Bakar, saya ya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Semua dia. Abu Bakar, saya ya. Siapa yang hari ini puasa? Semua dia. Abu Bakar, saya ya. Semuanya siapa yang jawab?
yang lain diam, karena nggak melakukan. Kata Nabi, siapa orang yang mengumpulkan hal ini masuk surga. Lihat, sebab rasa takut dia semangat beribadah, dan dia akhirnya takut berbuat dosa. Tadi dia sampai nyolong santri karena gak beti dosa, karena lali ambil akhirat. Kalau dia punya khosyatul, saya yakin dia kan satrek, sak timboy mikir-mikir. Iki poe sapa lek timboy. Halal apa haram? Bukankah sesuatu yang masuk ke perut kita dan menjadi daging, dan daging yang tumbuh dari yang haram apa? An-naru aula bihi. Neraka lebih layak untuknya, kan gitu. Jangan kan satrek, sak timboy mikir-mikir. Jangan kita timboy, situ mikir-mikir. Kenapa? Khosyah, punya rasa takut. Oh, alam bisa. Makanya perlu kita bangun khosyatullah, rasa takut kepada Allah. Ustaz, caranya gimana? Ini caranya bagaimana agar kita takut kepada Allah? Yang minta sama Allah, berdoa. Kedua, ada berdoa. Ketiga, sering bermajelis ilmu. Biar terus diingatkan, termasuk, mohon maaf, membaca kisah-kisah para sahabat tadi yang begitu takut dengan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Baik, silakan saya terus. Ini di luar permasalahan. Iya. Gini, saya kalau ke anak saya itu kalau ke masjid itu ngajak cucu. Siap. Nah, cucu saya itu nakal. Artinya nggak bisa diam itu loh, Ustaz. Ya, nggak bisa diam. Setelah saya sholat, cucu saya itu lari-lari kayak tadi lah. Lari-lari kayak tadi. Loh, itu apa seperti saya ini ikut dosa? Kan ganggu orang lain sekarang. Apa hanya anak kecil kan enggak bisa dosa katanya. Terus apa harus saya enggak ngajak cucu biar enggak ganggu orang lain? Apa harus saya ngajak cucu biar gitu-gitu kan masih kecil enggak apa-apa? Gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ada dulu saya. Iya. Dan dulu saya jawab. Punya kitab Kaifa A'malahu menyebutkan tentang bagaimana interaksi Nabi bersama orang-orang yang di sekitarnya. Termasuk kalau kita melihat cucu-cucu Nabi itu ada sekitar 7 orang. Mungkin dari kita yang paling kita kenal adalah Hasan dan Husain. Dan ingat, ini bukan cucu yang kembar. Hasan lahir tahun 3 Hijriah, Husain tahun 4 Hijriah. Jadi bedanya satu tahun. Dan inilah yang sering bersama Nabi. Di sana juga ada namanya Umamah binti Abil As. Dan inilah yang juga pernah Nabi gendong ketika sholat. Ketika Nabi berdiri digendong, ketika Nabi sujud ditaruh. Artinya apa begini? Kalau kita melihat yang Nabi lakukan bersama para cucunya, Nabi itu tidak melarang, bahkan Nabi itu membawa cucunya ke masjid. Artinya anak-anak kecil boleh dibawa ke masjid. Ada pun hadis yang mengatakan janibu sibyanakum anil masajid, jauhkan anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya hanya lemah. Artinya boleh membawa anak kecil ke masjid. Contoh kisah yang menarik adalah Nabi SAW itu pernah sholat. Pas sholat, ini gak biasanya sujudnya Nabi luwamah. Sujudnya luwamah. Sampai ada seorang sahabat, karena khawatir Nabi terjadi apa-apa, pas sujud dia angkat kepalanya, nginceng Nabi. Ternyata Hasan Husain menunggangi Nabi. Jadi dia jawab jalan-jalan. Akhirnya dia sujud lagi. Karena tadi khawatir Nabi jangan-jangan apa? Ada masalah. Selesai sholat, Nabi pun dia meredahkan huru hara di para sahabat. Maka Nabi bilang, tadi saya itu lama sujudnya, mungkin kalian khawatir ada apa-apa. Tidak. Saya lama sujud itu karena
memuaskan dirinya untuk bermain di punggung saya. Itu Nabi SAW. Jadi dibiarkan puas, Nabi baru bergerak. Satu. Sisi yang lain, Nabi itu pernah khutbah, maka kemudian masuk Hasan, pakai baju agak kemerah-merahan, sambil sempoyongan. Hasan kayak mau jatuh. Kenapa? Karena Hasan itu ketika Nabi meninggal umurnya 7 tahun. Jadi kalau masih hidup, masih kecil ya, masuk masjid sambil agak sempoyongan. Nabi melihat Hasan yang seperti itu, kasihan, memotong khutbah, turun sambil berkata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sebagian hartamu dan anakmu itu melalaikan hari ini, mengingat ya gara-gara ini aku putus apa khutbah saya. Artinya masuk masjid kan? Masuk masjid. Makanya hukum membawa anak kecil ke masjid boleh. Tapi beliau ulama memberikan syarat. Ini syaratnya agak berat. Satu, anak bisa diatur nggak mengganggu orang lain. Kedua, nggak bikin huru hara di masjid. Kabul saya setuju. Tapi kita harus sadar, namanya anak tidak bisa diam. Coba kalau seandainya anak ini bikin tidak khusyuk dalam sholat, yang salah siapa? Anak apa orang tua? Orang tua. Maka perlu didampingi anak ketika memang perlu untuk didampingi. Kalau anak nggak bisa didampingi karena mungkin nggak bisa tenang, maka ditaruh di biar didampingi oleh umiknya. Anda ingin niat mentarbiyah bagus, saya. Tapi kalau bikin orang lain nggak khusyuk, maka Anda menjadi salah. Jadi silakan bawa anak kalau memang anak bisa dikondisikan. Kalau nggak bisa, Ustaz, mending di rumah saja. Belum saatnya. Meskipun di rumah diajari, boleh diajari. Nanti lebih poin kalau umur 7 tahun, silakan dibawa ke masjid. Kenapa? Ada hadis. Umur Allah takut bisolah tidak pada satu asidin. Gitu. Kalau bisa dikondisikan, monggo umur 3 umur 4, nah dia benar ada, alhamdulillah. Tapi anak sekarang sulit. Nah itu masalahnya. Lagi, bukan sulit. Nah, ada diamnya, lewari. Nah, dari itulah untuk menjaga ketenangan, menjaga kekhusyuan tidak dibawa. Ustaz, kalau nggak gini nggak bisa ya, makanya harus ada yang ngawasi. Kalau nggak bisa saja ya, malah mending di rumah. Kenapa? Takutnya mengganggu ya. Mohon maaf loh ya. Boleh ke masjid anak boleh. Bahkan memang akan ada baiknya. Cuma kalau mengganggu kekhusyuan sholat, siapa yang salah? Yang dosa siapa gitu? Ya, Orang siapa? tuanya. Masa anak berdosa? Yang bawa ke masjid siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kebaikan anak enak, anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Tapi kalau yang tadi bikin anak rame, kira-kira yang salah siapa? Terganggu. Wallahu a'lam bishawab. Dapat ini adik. Masalah pohon-pohon tadi Ustaz. Iya. Itu tadi kan yang dibahas masalah milik perorangan Ustaz ya. Yang misalnya mengganggu tetangganya, tapi yang pemiliknya ini yang berbuat zalim kepada tetangga. Karena masalahnya di kampung-kampung itu kan banyak pohon-pohon mangga milik lingkungan Ustaz ya. Kadang-kadang nggak diisi dan diopeni sama penanggung jawabnya. Jadi PKU-nya saja. Itu kezaliman itu milik siapa? Milik kampung. Wallahu a'lam bishawab. Yang punya wilayah siapa? Yang punya kebijakan siapa? Maka ulama mengatakan seorang pemimpin itu harus adil. Di antara adilnya apa? Kalau buat kebijakan jangan menyusahkan rakyat, jangan mendolimi rakyat. Kira-kira pohon sulit tadi dolimi tidak? Maka wallahu a'lam bishawab, siapa pemimpin di lingkungan tersebut? Karena dia menjawab dalam mengurusi lingkungannya. Sebaliknya, kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya bagus, dicintai rakyat, masuk satu golongan yang nanti dapat naungan di hari kiamat. Makanya pemimpin itu kayak sahabat Umar, nggak bisa diam. Bahkan pernah kan ada kisah yang menarik itu keliling kan, mencari orang-orang yang membutuhkan makanan, bukan malah menikmati apa. Bahwa tentu pemimpin, ya tergantung wilayahnya mana. Kalau itu wilayahnya
apa dusun, apa pemerintah ya. Makanya boleh kita ini namanya mengadu. Pak, ini ganggu Pak, ini ganggu monggo. Bukan karena faktor macam-macam, takut apa kita yang terdolimi. Wallahu a'lam. Banyak tadi Ustaz, kan milik pemerintah ya. Maka kita bisa menikmati itu tanpa izin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang warok menghindari sesuatu yang tidak jelas. Ustaz jatuh, kayak belum umum lah, beda lagi kalau jatuh. Enggak usah rosok ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita lebih selamat dan hati-hati menikmati apa yang dari hasil kita sendiri saja. Kalau tanaman, makanan, mangga ya kita punya saja. Itu kan kayak dompet. Kan pemerintah wajib nafkahi rakyat ya. Aku hati loh. Wallahu a'lam bishawab. Maka lebih hati-hati kalau menurut kami saya tidak kita ambil. Kenapa? Memang punya umum, punya pemerintah, tapi lebih aman, lebih selamat saya makan kita sendiri. Toh nggak makan nggak, setelah makan saya lebih aman kita nggak ada subhat daripada memasukkan subhat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Sekali lagi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk bulan ini bergeser ke ahad kedua. Mohon maaf. Insyaallah di bulan depan tetap ahad pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat berpanjang fi taatillah sehingga kita bisa terus membawa bekal yang banyak sebelum kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, termasuk dengan kita memakmurkan musola yang mulia ini dengan sholat, dengan kajian dan amal-amal yang baik yang mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Amin. Itu yang kita inginkan. Setiap kita pagi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan. Kita minta agar semua amal kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk perhatiannya dengan sedaya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang benar datang dari Allah, ada yang salah yang kurang keterbatasan kita dan juga dari setan kita istighfar.